Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan beredar video Pak Anies diwawancara oleh seorang jurnalis senior di Australia di sebuah channel bernama ABC News Australia. Video tersebut diunggah di channel resmi ABC News Australia pada Kamis lalu 9 Maret 2023. Sebetulnya banyak poin menarik yang disampaikan oleh Pak Anies di wawancara tersebut. Tapi pada video ini, saya hanya akan membahas satu poin. Dalam wawancara tersebut, Pak Anies ditanyakan tentang label politik yang sudah melekat dengan citranya, yaitu politik identitas, politisasi agama. Nah, label ini melekat pada sosok Pak Anies karena kentalnya nuansa politisasi agama pada Pilkada 2017 lalu, sebuah pemilihan umum kepala daerah di DKI yang paling sadis. Saya sebut sadis karena sentimen agama yang menyesaki ruang-ruang demokrasi sudah di level kebencian antar pemeluk agama. Ramai di medsos, caci maki, dan ancaman kepada etnis tertentu. Nggak cuma ancaman, terjadi juga kasus-kasus persekusi akibat tingginya tensi politik yang dikotori oleh politisasi agama. Rumah-rumah ibadah ditempeli spanduk yang mengilustrasikan keantiannya kepada kandidat tertentu yang tidak seagama. Bahkan ada pula spanduk yang mengharamkan jenazah pendukung kandidat tersebut untuk dimakamkan sesuai tata cara agama. Anak-anak di bawah umur berorasi dan meneriakan, "Bunuh, bunuh!" Yang lebih bikin miris lagi, mereka mengatasnamakan agama atas semua kekejian ini. Sebuah hajatan pesta demokrasi yang bernama Pilkada DKI 2017 pun menjelma seperti perang agama. Seolah barisan kandidat tertentu adalah barisan Tuhan. Di luar barisan tersebut, maka dia menjadi musuh Tuhan. Karena musuh Tuhan, maka halal darahnya. Kembali kepada wawancara Pak Anies di Australia. Pak Anies ditanya, apakah dia menyesal telah menggunakan politisasi agama yang memecah belah? Mau tahu jawaban Pak Anies? Simak aja video ini. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played the let me continue that. So that's the same thing. When there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue come into equations. So what happened? How you play that card can be a very, very subtle, very, Right. not ugly, not nasty. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? Sebelum masuk lebih jauh, penting untuk diketahui bahwa judul wawancara tadi adalah Why Anies Baswedan has been gaining traction in Indonesia's presidential race, yang artinya, kenapa Anies punya daya tarik dalam Pilpres? Anies tidak mengakui bahwa dia terlibat atau tidak dalam politisasi agama. Anies juga nggak menjawab kalaupun terlibat sejauh mana keterlibatannya. Akan tetapi, Anies mewajarkan dan seperti memberi pembelaan terhadap politisasi agama, walaupun berdampak sadis. Saya nggak terlalu tertarik untuk menunjuk hidung bahwa politisasi agama itu adalah Anies atau Anies adalah politisasi agama. Satu hal yang nggak bisa kita bantah adalah politisasi agama telah memenangkan Anies untuk menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Mereka yang rasional tentu paham bahwa politisasi agama melahirkan pemimpin yang terpilih bukan karena kualitasnya dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang telah diambilnya tersebut. Mereka yang rasional tentu paham, seorang pemimpin yang terpilih melalui proses politisasi agama itu simply terpilih karena agamanya. Saya membawa bukti bahwa di era Anies, DKI Jakarta alami kemunduran pembangunan sosial.
Pertama, kemiskinan. Pada saat Pak Anies dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu, angka kemiskinan di DKI adalah 3,78%. Pada saat Pak Anies lengser, angka kemiskinan di DKI melonjak menjadi 4,61%. Atau kalau saya mengutip banyak sumber, itu adalah salah satu yang terburuk dalam 15 tahun terakhir dalam sejarah di Jakarta. Singkatnya, jumlah orang miskin di DKI Jakarta di era Pak Anies bertambah sebanyak 101.000. Kedua, ketimpangan. Pada saat Pak Anies dilantik pada 2017 lalu, ketimpangan di DKI tercatat di level rasio Gini 0,413. Pada saat Pak Anies lengser, ketimpangan tersebut berada di level 0,423 atau yang terburuk dalam 7 tahun terakhir dalam sejarah DKI Jakarta sekaligus tertinggi kedua se-Indonesia setelah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta kalau kita merujuk pada data BPS. Oke, COVID memang membuat ketimpangan naik, tapi kok yang nggak turun-turun malah naik terus. Padahal anggaran melimpah, penduduk juga relatif sedikit untuk sebuah provinsi. Dan mereka juga penduduk terdidik, apalagi DKI itu berstatus provinsi otonom. Nah, ini nih yang menarik. Ketiga, kebahagiaan warga DKI menurun di era Anies. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di era kepemimpinan Pak Anies terjadi penurunan kebahagiaan warga DKI Jakarta, yakni dari nilai 71,33 pada tahun 2017 atau tahun di mana Anies dilantik, menjadi 70,68 pada 2021 setahun menjelang Pak Anies lengser. Padahal rata nasional indeks kebahagiaan warga negara Indonesia secara umum meningkat dari 70,69 pada 2017 menjadi 71,49 pada 2021. Ini artinya sebagian besar penduduk Indonesia alami peningkatan kebahagiaan pada rentan waktu 2017 sampai 2021. Namun nggak demikian dengan warga DKI. Belum lagi kalau kita bicara program-program unggulan Pak Anies seperti yang dikampanyekan dulu. Rumah DP 0 misalnya, sudah bohong, gagal, korup pula. Kenapa bohong? Pada saat mengampanyekan rumah DP 0, Anies pernah bilang kayak gini, kasihan sekali rakyat begitu miskin. Sudah karena miskin, disuruh tidak usah punya rumah. Kalian miskin rumahnya sewa aja. Jangan. Itu kata Pak Anies ya. Yuk kita lihat apa itu definisi miskin. Rujukan yang umum dipakai untuk mendefinisikan miskin adalah BPS. Menurut BPS, garis kemiskinan DKI adalah 536 ribuan per kapita per bulan pada tahun 2017 atau 697 ribuan rupiah per kapita per bulan pada tahun 2021. Nah, mengacu kepada definisi warga miskin versi BPS tadi, maka pada 2021 penghasilan kepala keluarga beranggotakan 3 anggota keluarga adalah 2,1 juta untuk disebut miskin. Atau 2,8 juta untuk keluarga beranggotakan 4 orang anggota keluarga untuk disebut miskin. Nah, rumah DP 0 diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan 4 sampai 7 juta per bulan. Mengacu pada data BPS, golongan ini jelas bukan warga miskin. Belakangan malah batas atasnya dinaikin, jadi 14 juta per bulan karena rumah DP 0 nggak laku. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Pada akhirnya karena tidak laku, target yang semula dipatok pada 232.000 unit rusunami, kalau kita merujuk pada RPJMD 2017-2022 ya, belakangan disunat menjadi 10.000 unit. Itu pun tetap gagal. Pada September 2022 tercatat hanya 2.332 rusunami yang telah dibangun atau hanya 1% dari target awal. Sudah bohong, gagal. Satu lagi ya, dalam pelaksanaannya telah terjadi tindak pidana korupsi. Jadi lengkap ya, bohong, gagal, korup. Akhir kata, demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang ruang-ruangnya dipenuhi adu gagasan. Dan gagasan terbaik itulah yang akan menang. Semakin banyak gagasan yang bertarung, semakin publik meraih untung. Hanya dengan demokrasi yang berkualitaslah perbedaan warna menjadi sesuatu untuk dirayakan, bukan dijadikan bahan bakar permusuhan. Hanya dengan politik gagasan, politik identitas tidak mendapat ruang.
Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.